Memang di Al-Quran nggak ada, tetapi kalau di hadis good. Ini benar. Ini sebuah kejujuran. Maksudnya supaya teman-teman juga dengar bahwa di dalam Al-Quran sendiri tidak pernah ada perintah supaya Al-Quran itu ditulis. Tidak ada. Ya. Nah, itu makanya tadi saya katakan berbeda. Ya, seperti itu. Nah, jadi abang tadi udah sepakat, tidak pernah ada, memang bang. Jadi Al-Quran itu ditulis, itu atas dasar perbuatan manusia atau perbuatan Tuhan. Abang mengatakan apa tadi? Bang. Bahwa jadi Al-Quran itu ditulis, itu atas dasar perintah manusia atau atas dasar perintah Tuhan. Ya perintah dari Nabi Muhammad bang. Bahkan di dalam Al-Quran gini, tidaklah kami Nabi Muhammad jika menambahkan perintah-perintah kami, maka kami akan menceburkan dia ke dalam neraka, kan gitu dalam Al-Quran. Jadi termasuk perkataan-perkataan Nabi Muhammad itu ya pasti untuk disampaikan kepada seluruh makhluk bang. Iya, tapi pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya tadi kepada bahwa perintah Al-Quran itu ditulis, itu bukan perintah Allah. Abang setuju nggak? Ini skakmat bang. Kalau anda mengatakan bukan perintah Allah, itu kan termasuk bang. Ketika Allah menyampaikan kalau termasuk saya, jadi gini. Ya silakan. Memang kata perintah menulis itu tidak ada, tetapi ketika Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa engkau akan menjadi rahmat kepada seluruh alam, bagaimana alam ini bisa mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah rahmat, sedangkan tidak ada perintah menulis, kan gitu. Otomatis Nabi Muhammad menulis, menyuruhkan bahwa Said bin Sabit untuk menulis. Iya, poin saya adalah kepada bahwa clear dalam Al-Quran tidak ada perintah dari Tuhan yang diyakini Bang Alfa, bahwa tidak ada perintah dalam Al-Quran supaya Al-Quran itu sendiri ditulis. Dan abang mengatakan perintah supaya Al-Quran itu ditulis itu adalah perintah manusia yang adalah Nabi Muhammad. Betul kan? Ya, siap, betul. Nah itu dia. Oke. Kalau gimana dengan perintah dari Yesus kepada murid-muridnya? Apakah ada perintah untuk menuliskan Alkitab? Ada, dalam kitab Wahyu dikatakan begitu. Tuliskanlah kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes, Rasul Yohanes. Itu ada. Bahkan Yesus Wahyu mengutip. ini kitab yang ke belakang, Bang. Duh, iya. Bahkan semua pencatatan kitab. Semua pencatatan ketika kitab. Yesus masih hidup. Ini pertanyaan saya, ketika Yesus masih hidup dan dia berfirman, contoh Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Ada nggak perintah yang untuk menuliskannya kepada murid-muridnya? Loh, semua kitab itu ditulis setelah peristiwa Yesus naik ke sorga. Tidak ada perintah Yesus semua murid-murid pegang kertas di situ. Tidak ada. Itu membuktikan adalah sebuah pengilhaman. Tidak ada yang di sampingnya semua murid-muridnya itu ya menulis kertas atau pegang kertas semua. Itu nggak ada begitu, kawan. Tapi mereka semua adalah orang-orang yang hidup bersama dengan Yesus, menyaksikan tentang peristiwa-peristiwa tersebut, dan mereka layak untuk mencatatkan itu karena mereka adalah saksi mata. Seperti itu. Iya, Bible ini ditulis ketika Yesus sudah tidak ada di bumi ya Bang ya? Dia sudah kata semua, tapi perjanjian lama Yesus pakai itu dan mengutip itu. Jadi baik pernyataan Yesus yang dikutip, mau perkataan Yesus mengutip kitab lain, maupun Yesus menyatakan tentang kitab dalam perkataan-perkataannya, sama-sama dicatat oleh para murid. Contoh, Yesus ngomong begini Bang, dan itu kitabnya harus ada. Contoh ya, Yesus bilang begini, semua yang tertulis tentang aku dalam satu kitab Taurat Musa dan kitab para nabi, Mazmur Daud harus digenapi. 3 kitab itu harus ada. Dan pernyataan Yesus tentang 3 kitab itu ada dalam kitab Injil. Jadi konsekuensi logisnya pernyataan Yesus itu benar atau tidak, 3 kitab itu harus ada. Harus ada. Yaitu Taurat Musa, kitab para nabi, Mazmur Daud, itu harus ada. Sebagai pembuktian bahwa kitab itu betul-betul ada. Nah, sekarang misalnya Bang Alfa, ketika Al-Quran menarasikan bahwa nama Nabi Muhammad itu ada dalam Taurat dan Injil, bagaimana membuktikan bahwa pernyataan Al-Quran itu benar? Di dalam Taurat sekarang ada nggak Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad? Tidak pernah ada. Oh ya jelas, berarti bukan Taurat ini yang dimaksud Al-Quran, kan gitu. Sudah clear. Kan itu simpel. Jadi yang mencari barang yang tidak ada itu. Jadi yang dimaksud Al-Quran apa? Ada perintah untuk mencarinya. Jadi yang dimaksud Al-Quran itu apa? Maka tadi saya tanyakan,
bagaimana membuktikan pernyataan Al-Quran ini benar, bahwa ada nama Nabi Muhammad dalam Taurat dan Injil. Membuktikan bahwa itu benar gimana, Bang? Tidak perlu. Begini, jadi Ya, kan di dalam Injil dan Taurat sekarang ada nggak nama Nabi Muhammad? Oh, saya enggak tahu. Saya enggak tahu. Nggak ada kan? Ya, jadi Saya bilang gini. Jadi yang teman-teman maksud itu apa? Dengan Taurat dan Injil, yang bro maksud itu apa? Quran yang maksud Al-Quran itu bukanlah Taurat dan Injil yang sekarang ini. Karena Yang sudah mana? dijelaskan dalam Al-Quran bahwa kitab hikmat dan kitab yang diberikan kepada Nabi Musa dan Isa itu sudah tidak ada. Oh, kasih saya ayatnya satu. Kasih saya satu ayatnya. Di dalam Al-Quran banyak dijelaskan bahwa orang-orang Yahudi seringkali menutupi ayat-ayat kitab-kitab sebelumnya, Menutupi ayat menghilangkan sebelumnya. bahkan menghapuskan. Itu pendapat Al-Quran atau itu fakta sejarah? Di dalam Al-Quran, Abang minta kan di dalam Al-Quran. Al-Quran mengatakan Iya. bahwa orang Yahudi sering untuk Bukan, di dalam Al-Quran. memberikan ayat-ayat. Di dalam Al-Quran, Ya, jelas. ya, di dalam Al-Quran diklaim bahwa nama Nabi Muhammad itu ada dalam Taurat dan Injil. Abang percaya bahwa Al-Quran itu kebenaran? So, bagaimana membuktikan bahwa itu benar? Ada loh namanya dalam Taurat dan Injil. Gimana cara pembuktiannya, Bang? Itu yang tadi saya mau katakan. Ya, kalau Abang katakan sekarang, oh itu sudah tidak bisa, berarti Al-Quran tidak bisa membuktikan bahwa pernyataan itu benar. Itu konsekuensi logisnya begitu. Jadi gini Bang, berarti Al-Quran yang dimaksud Al-Quran bukanlah Injil dan Taurat yang sekarang ini. Kan gitu. Jadi yang mana? Jadi yang mana? Ya nggak tahu kan, kita tidak ada perintahkan untuk mencarinya. Bang, ini, Bang. Itulah yang tadi saya katakan, bahwa itu pendapat, itu klaim atau apa gitu loh. Sementara tadi saya katakan, Yesus ngomong begini, semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, 1 kitab para nabi, 2 dan Mazmur Daud harus digenapi. 3 kitab ini harus ada, mustahil tidak ada. Harus ada. Untuk menyatakan benar perkataan Yesus. Nah, Al-Quran menyatakan nama Nabi Muhammad ada dalam Taurat dan Injil. Bagaimana membuktikan itu benar? Ya, itu Bang. Gimana caranya? Sorry Bang. Bang, Al-Quran menjelaskan bahwa nama Nabi Muhammad terdapat di dalam kitab-kitab sebelumnya, dan di dalam Alkitab sekarang ini tidak ada nama Nabi Muhammad. Berarti bukan yang ini yang dimaksud Al-Quran, kan gitu. Yang simpel. mana? Ya kan? Nah. Berarti kan bukannya ini Bang. Iya, jadi yang mana Bang? Supaya Ya, kita bisa tidak ada tahu. perintah. Kita tidak ada perintah untuk mencarinya, kan gitu. Tidak ada perintah untuk menyarinya, tapi Nabi Muhammad disuruh tanya kepada ahli kitab. Kayaknya lagi jualan nih. Nanti Bang di ini aja, enggak apa-apa. Kalau lagi kerja, nah, silakan. Makasih ya. Terima kasih. Nah, ini dia teman-teman sekalian. Kalau ada orang beli sebidang tanah dari tanahnya kosong, sampai dia bangun rumah di situ 2 lantai. Tiba-tiba ada orang baru keluar dari kolong jembatan. Matanya merah, gigi kuning, nggak karu-karuan. Dia bilang, ini dulu rumah saya sebenarnya. Ya, tapi ini ya direbut. Wah, bisa begitu. Dia berusaha meyakinkan semua orang, woi kumpul semua, ini rumah ini berdiri, sebenarnya ini adalah rumah saya dulu. Ya, dia ngomong begitu teman-teman sekalian. Ya, dia berusaha meyakinkan semua orang, sampai akhirnya ya pemilik rumah yang asli itu keluar. Dia bilang, wah ini dulu rumah saya. Ya, lupa, ini saya bangun dari awal Pak, dari tanah kosong nih saya bangun. Ya, wah enggak, ini rumah saya. Ya, rumah saya. Nah, coba Bapak masuk ke rumah ke dalam itu foto-foto di rumah itu sebenarnya adalah foto saya semua. Duh, enggak lah Pak, ayo kita masuk. Lihat foto-foto di rumah itu rumah siapa? Ya, gambar siapa? Pas dilihat di dalam teman-teman, bukan foto dia. Ya kan? Terus dia bilang apa? Ini pasti foto-fotonya sudah dirubah-rubah sama tangan manusia. Anja.
Kok kamu bisa begitu? Ya, dia bangun rumah itu dari awal, dari lahannya kosong sampai ada rumah. Tiba-tiba kamu muncul dari kolong jembatan, kamu bilang tuh rumahmu. Kamu tidak punya berkas apa-apa untuk membuktikan kamu pemilik rumah. Tapi kamu bilang, ini pasti foto-fotonya dirubah sama tangan manusia. Loh, kamu muncul kapan, Pak? Ya, kamu muncul tuh kapan? Kok kamu mau klaim gitu loh, teman-teman? Ya, tidak bisa. Siapa yang merubah? Di mana? Tahun berapa itu dirubah-rubah? Kok bisa begitu? Ya. Saya tadi mau keluarkan ada satu lagi teman-teman untuk yang mengatakan, sudah ada, sudah terangkat barang-barang nabinya terangkat. Misalnya kepada Isa, toh. Waktu Isa sudah terangkat, terangkat juga katanya kitabnya. Ya, semua orang boleh ngarang bebas sih. Ya, sama kita kalau lagi dengerin anak-anak teman-teman ya. Anak-anak bilang, "Bang, saya ini adalah Ultraman." Ya wes, percaya. Saya ini sebenarnya adalah Satria Baja Hitam, Bang. Ya. Oke. Ya, gitu ya, teman-teman. Semua bebas. Kalau mau ngarang, semua bisa, toh. Tapi faktanya apa? Mengatakan Injil sudah dirubah-rubah, itu fakta apa pendapat? Teman-teman, itu orang Israelnya masih ada sampai sekarang. Orang Yahudinya sampai sekarang masih ada. Jadi bagaimana kamu mengatakan itu dirubah-rubah? Saksinya itu peradaban. Saksinya itu bangsa. Ya. Mungkin kamu berpikir bahwa orang itu semakin hari semakin gundul. Enggak, Pak. Orang makin lama makin cerdas. Ya, orang makin lama makin cerdas. Jadi kamu mungkin keyakinan orang tersebut merasa bahwa orang makin lama tuh makin bisa dibohong-bohongi. Enggak. Makin lama orang makin cerdas. Ya, itu dia. Ya, makin lama orang tuh makin pinter. Jadi nggak bisa dibohong-bohongi dengan tinggal mengatakan kalau sudah mentok, wes bilang dirubah-rubah sama tangan manusia. Kalau sudah bingung ya udah bilang aja diserupakan. Waduh, teori apa itu?